Hai guys, aku mau sharing ke kalian soal aku sakit kemarin. Sorry banget, aku baru bikin video karena kondisi aku yang kemarin itu nggak memungkinkan untuk aku sharing ke kalian semua. Dan alhamdulillah, kalau sekarang kondisi aku udah membaik, udah mendingan gitu ya dibanding kemarin gitu. Jadi aku bisa sharing ke kalian gitu. Nah, sebelum aku ceritain kenapa aku bisa sakit batu empedu kemarin itu, jadi aku mau ceritain dulu ya soal yang 3 bulan yang lalu aku kena usus buntu. Itu sebenarnya pas USG itu, pas ketahuan ada usus buntu itu sebenarnya pas USG itu udah ketahuan aku ada 2 penyakit di dalam mulut aku, yaitu usus buntu dan batu empedu. Nah, dari hasil USG waktu pas usus buntu itu, dokter udah ngasih tahu ke aku, katanya ini di perut kamu ada 2 penyakit, yaitu usus buntu dan batu empedu. Karena memang keluhan aku itu cuma di usus buntu gitu, jadi dokter nggak menjelaskan detail soal batu empedu karena aku pun nggak menanyakan soal itu gitu. Cuma dokter memberitahu ke aku, katanya mau di operasi yang batu empedunya dulu atau usus buntu, kata dokter. Berhubung aku yang keluhannya usus buntu, jadinya aku pilih untuk operasi usus buntu dulu gitu, karena memang aku nggak ada keluhan sama sekali untuk yang batu empedu ini, sama sekali nggak ada. Yang aku rasain tuh nggak ada gitu. Terus udahlah aku udah operasi ya. Nah, kemudian pas bulan September kemarin itu yang benar-benar dahsyat banget gejalanya. Jadi itu aku tiba-tiba banget guys. Jadi aku tuh kondisi aku tuh sehat, orang aku lagi aktivitas seperti biasa, terus habis makan siang. Awal mulanya itu aku tuh habis makan siang bareng anak-anak, bareng suami gitu kan. Nah, kita tuh ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol kecil lah ya. Nah, terus pas kita lagi ngobrol-ngobrol itu, tiba-tiba perut aku sebelah kanan atas di bawah payudara itu sampai nembus ke belakang, itu tuh tiba-tiba sakitnya luar biasa, sakit banget. Dan itu tuh nggak berjeda gitu, jadi terus sakit itu sampai malam. Aku mulai berasa sakitnya itu abis lohor, dan itu tuh dikasih obat sama suami aku, udah dikasih obat pereda nyeri, dia beli di apotek itu yang udah paling bagus menurut di apotekernya, tapi itu nggak ngefek sama sekali. Dan sakitnya itu bener-bener sakit, terus sakit itu sepanjang sampai malam hari, itu tuh nggak berjeda sakitnya, terus sakit. Aku nggak bisa gerak sama sekali, gerak sedikit itu berasa banget nyerinya, sakit banget. Nah, setelah itu habis maghrib itu karena aku nggak kuat, terus aku juga ditambah muntah-muntah, jadi pas nyeri sakit berasa itu aku muntah. Jadi pas sakit itu muntah-muntah mulu gitu, sampai akhirnya pas habis maghrib suami aku hubungi temanku yang di sini, dan alhamdulillah banget temen aku yang udah aku anggap sebagai saudara aku, empok aku, baik banget. Mama Ikis, Fadlan, thank you banget kemarin kalian udah bantuin aku untuk ngurusin aku gitu, karena aku di sini kan memang merantau gitu kan. Itu baik banget temen aku, terus mereka bantuin jagain anak-anak, mereka ikutan panik karena aku sempet gak sadar beberapa kali karena menahan sakit gitu kan. Terus pas setelah azan maghrib itu kira-kira sekitar jam 7-an lah, aku pergi ke rumah sakit. Anak-anak diurus sama dijagain sama teman-teman aku. Aku ke rumah sakit, nyampe ke rumah sakit, dokter udah ngeliat kondisi aku udah kesakitan banget. Itu di rumah sakit pertama. Di rumah sakit pertama itu berhubung itu rumah sakit kecil, jadi aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu, karena menurut dokter yang di rumah sakit pertama ini kemungkinan aku harus ada tindakan katanya. Cuman yang di rumah sakit pertama ini mengiranya, katanya takutnya ada infeksi di bekas
usus buntu aku gitu. Takutnya katanya ada di usus itu ada yang pecah atau apa, ada yang luka lagi atau ada infeksi gitu. Itu menurut perkiraan dokter yang di rumah sakit pertama gitu. Nah, setelah dari rumah sakit pertama aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Jakarta Selatan, di Rumah Sakit Pasar Minggu. Aku dirujuk ke sana. Setelah sampai di sana, aku langsung diambil tindakan, langsung dipasang infus, langsung dipasang kateter, karena memang aku bener-bener nggak bisa gerak. Kalau gerak sedikit itu aku sakit banget gitu. Makanya aku dipasang kateter, terus langsung diinfus, langsung dikasih obat lewati infus, dan maaf lewat anus juga. Nah, itu baru berasa berkurang sakitnya gitu. Memang masih sakit, cuman udah reda gitu, nggak begitu sakit banget gitu. Nah, pas setelah itu aku udah dicek darah, di ronsen 3 posisi. Hasilnya itu belum kelihatan ada batu empedu di ronsen. Itu belum kelihatan. Aku sengaja nggak ngomong dulu gitu karena aku takutnya gitu, bukan dari batu empedu, takutnya ada penyakit lain gitu kan. Makanya aku nggak ngomong kalau aku udah di hasil USG aku yang sebelumnya udah ketahuan ada batu empedu gitu. Cuman aku nggak ngomong gitu. Pas di hasil ronsen itu nggak kelihatan ada batu empedu. Nah, dan hasil dari cek darah itu katanya aku sakit infeksi saluran kemih dan infeksi saluran pencernaan kayak gitu. Jadi dokter yang di IGD bilang ini harus dirawat inap, katanya katanya si infeksinya itu makin parah gitu kalau misalkan aku pulang. Takutnya katanya sakitnya berasa lagi. Cuman aku heran karena aku pipis biasa aja gitu, nggak ada rasa sakit apapun, kok bisa aku kena infeksi saluran kemih gitu. Aku pun bingung gitu, kayaknya ini bukan deh, kayaknya ini dokter salah diagnosa, aku pikir gitu kan. Udahlah, aku dirawat gitu kan. Setelah dirawat, dokter penyakit dalam pun meriksa aku. Dokter penyakit dalam pun belum mengira aku sakit batu empedu. Dokter cuma ngira aku tuh sakit apalah, istilah medis aku lupa ya. Cuman dokter juga masih mendiagnosa tuh aku bermasalah di usus gitu. Nah, setelah 3 hari aku dirawat kan nggak ada perubahan, sakitnya itu hilang timbul gitu. Pas dikasih obat hilang gitu sakitnya, nanti udah habis obat berasa lagi sakit gitu kan. Nah, setelah 3 hari aku dirawat baru aku dijadwalkan untuk CT scan biar ketahuan kata dokter penyakit dalam gitu. Aku setelah 3 hari dirawat aku di CT scan. Nah, itu tuh kan hasil CT scan-nya tuh nggak langsung dateng kan guys, lama gitu. Aku dirawat itu udah 1 minggu. Dirawat pertama itu dari yang sakit pertama, awal mula aku sakit 1 minggu itu belum keluar gitu. Akhirnya dokter penyakit dalam katanya berhubung hasil CT scan-nya belum ada, jadi aku dipulangkan dulu untuk pulang. Jadi nanti pas kontrol selanjutnya baru dibacain itu hasil CT scan-nya gitu kan. Pulanglah gitu kan. Di hari ke-7 aku dirawat. Nah, setelah 1 minggu kemudian itu kan jadwal kontrol aku udah kontrol kan ke rumah sakit, dan di situ baru ketahuan tuh hasil scan-nya kalau ada batu empedu yang udah ukuran 2,9, dan itu tuh udah gede banget, tapi cuma 1 batu empedunya guys, cuma dia udah gede gitu kan. Nah, dokter aku udah bilang sih sama dokter, aku bilang, dok, aku emang sebenarnya kalau untuk batu empedu ini aku udah tahu kalau aku ada penyakit batu empedu gitu, cuman aku memang nggak tahu detailnya itu seperti apa batu empedu gitu kan. Oh, kata dokternya, berarti ibu udah tahu ya kalau ibu ada batu empedu. Iya dok, bilang. Terus aku tanya-tanya kan, batu empedu itu sebenarnya dari apa sih dok? Bilang gitu kan. Aku tuh nggak ada keluhan apa-apa selama ini gitu. Yang aku keluhkan kemarin itu hanya usus buntu, bilang gitu kan. Nah, terus dokter nanyain, ibu pernah sakit ulu hati? Dia bilang, sering banget dokter, aku sering banget sakit ulu hati dan nembus ke belakang gitu kan. Aku pikir itu mah, aku bilang, karena aku berobat pun dibilangnya mah gitu. Ternyata itu tuh salah satu gejala dari si batu empedu kata dokter. Nah, setelah itu aku baru tahu dong, oh
pantesan aku setiap kali sakit ulu hati itu benar-benar rasanya tuh sakit seperti tusuk-tusuk dan nembus ke belakang gitu. Dan itu tuh redanya itu tuh lama gitu, nggak cepet pas udah dikasih obat buat mah itu nggak cepet gitu redanya. Dan disitu dokter bilang katanya ibu ini harus dioperasi katanya. Dan untuk sebelum dioperasi ibu harus medical check up dulu untuk dicek keseluruhan kesehatan aku dari mulai jantung, paru-paru dan lain-lainnya gitu kan. Oke lah, kita atur tuh jadwal untuk ke poli jantung dulu pertama gitu kan. Nah, berhubung aku vaskesnya itu di Tangerang waktu itu, nggak di Jakarta. Cuman kan aku sekarang tinggal di Jakarta gitu. Jadi dokter bilang harus minta rujukan dari vaskes 1 dulu gitu. Nah, terus aku pulang ke Tangerang kan, sambil ngeliat anak-anak aku dulu, karena kan anak-anak aku di Tangerang semua semenjak aku dirawat itu, jadi anak-anak diasuh sama orang tua aku gitu. Jadi aku sekalian ke Tangerang, sekalian nengokin anak-anak gitu kan. Nah, setelah aku minta rujukan dari fase 1 untuk di rumah sakit di Jakarta ini, aku pulang kan ya ke Jakarta lagi gitu. Nah, sebelum jadwal kontrol, tiba-tiba perut aku tuh sakit lagi guys. Itu tuh padahal aku tuh lagi sehat banget, habis bikin cemilan untuk anak-anak. Nah, setelah beres habis bikin cemilan untuk anak-anak, itu aku kan istirahat ya. Nah, setelah istirahat itu tiba-tiba perut aku sakit lagi. Sakit yang bener-bener dibikin drop banget. Kita bener-bener dibikin plek drop banget gitu. Kita nggak bisa gerak sama sekali. Ya Allah, kalau aku inget rasa sakitnya itu guys, Masya Allah, luar biasa, sakit banget. Itu sakit banget, terus suami aku panik dong, karena aku baru jemput anak-anak untuk ke Jakarta lagi. Aku pikir masih lama gitu kan, karena kan jadwal untuk operasi itu kan dijadwalkan harus ke poli ini, poli itu gitu kan. Jadi aku pikir ya udah aku jemput dulu anak-anak untuk ke Jakarta lagi gitu dari Tangerang kan. Ternyata aku sakit lagi guys, perut aku sakit kambuh lagi. Bingung dong di situ dong ya kan, karena aku habis jemput anak-anak, akunya sakit lagi. Akhirnya suami aku, udahlah kata suami aku, kita minta tolong dulu tetangga gitu kan untuk jaga anak-anak. Dan aku langsung dilariin lagi ke rumah sakit saat itu. Dan ternyata pas di rumah sakit ya aku harus dirawat inap lagi guys, nggak bisa untuk pulang gitu. Jadi harus ada tindakan karena aku sakitnya bener-bener sakit, itu luar biasa sakitnya. Nah, pas setelah aku dirawat itu nggak langsung diambil tindakan ya. Jadi setelah beberapa hari gitu, 3 atau 4 hari ya, aku lupa, 3-4 harian lah ya aku dirawat untuk kedua kalinya. Nah, itu baru dijadwalkan untuk operasi gitu. Setelah operasi itu tuh aku panik banget guys, karena aku tuh udah trauma banget ya, karena baru juga 3 bulan yang lalu aku dioperasi dan sekarang harus masuk ruang operasi lagi gitu. Ibarat kata yang luka di dalam perut aku bekas usus buntu itu tuh belum pulih banget gitu, dan ini aku mau disayat lagi perutnya gitu. Gimana nggak panik, shock banget aku kan. Situ suster sih sempat bilang sama aku, katanya jangan sampai panik, jangan sampai kepikiran, karena itu ngaruh banget untuk kesehatan aku nantinya. Jadi ya udah aku pikir positif aja lah ya, karena aku operasi untuk membuang penyakit aku pikirnya gitu aja. Nah, setelah jadwal operasi itu aku dioperasi kan, itu aku masuk ruang operasi jam 9 guys. Dan itu nggak langsung, pas masuk ruang operasi itu kan nggak langsung masuk ke ruang tindakan kan, kita di ruang tunggu dulu karena banyak banget yang dioperasi, jadi ngantri gitu. Nah, setelah di ruang tunggu itu, ruang tunggu di ruang operasi, aku tuh ngelihat suster, ngeliat dokter pakai baju operasi yang hijau-hijau itu tuh, aduh, Masya Allah, udah takut banget, udah gemeteran banget gitu kan. Pokoknya aku baca-bacaan aja di situ karena udah panik banget. Nah, setelah jam setengah 11 itu kalau nggak salah, itu baru nama aku dipanggil untuk masuk ke ruang tindakan. Udah masuk ruang tindakan guys, Masya Allah, itu lemes banget rasanya. Dan
Di ruang tindakan itu aku langsung dimasukin selang hidung yang nyampe ke lambung, dari hidung ke lambung. Itu sakit banget, dimasukin selang ke hidung langsung ke lambung, itu sakit banget. Udah abis dipasang selang lewat hidung nyambung sampai ke lambung, terus aku dipasang oksigen. Dan setelah dipasang oksigen itu baru aku disuntik bius, dan itu aku udah nggak sadar sama sekali. Dan setelah beres operasi itu kan kita masuk di ruang observasi, masih di ruang operasi, cuman ada ruangan khusus untuk ruang yang setelah operasi, jadi kita masuk ke ruang observasi kan. Nah di ruang observasi itu setelah aku sadar itu, Masya Allah, itu tuh udah berasa banget sakitnya guys, padahal itu tuh biusannya masih ada loh, tapi aku udah kerasa sakit banget. Itu rasanya kayak yang disayat-sayat, kayak yang kita disilet-silet. Gimana sih rasanya kalau kita kena silet? Sakit banget kan, pedih ya rasanya. Nah itu aku alamin waktu pas masih di ruang observasi, di ruang operasi. Aku lihat sebelah aku, kiri kanan aku kan mereka juga habis operasi. Yang sebelah kiri aku dia habis operasi usus buntu, yang sebelah aku lagi habis operasi kista. Itu mereka biasa aja gitu, sadar, tapi mereka nggak teriak-teriak kayak aku di situ. Habis setelah sadar itu aku udah teriak-teriak banget, kesakitan, sampai perawat-perawat yang di sana tuh panik karena ngedenger aku teriak-teriak kan. Nah di situ perawat-perawatnya itu ngasih obat lewat infusan dan lewat anus, itu sampai 2. Itu masih sakit guys, nggak berasa apa-apa, nggak ngepek sama sekali. Setelah dimasukin lewat anus itu nggak lama tuh, sekitar 20 menitan lah ya, seingat aku 20 menitan lah, aku langsung dipindahkan ke ruang rawat inap. Di situ sepanjang jalan dari ruang operasi ke ruang rawat itu aku nangis teriak, sakit tuh bener sakit banget, Masya Allah. Dan sakitnya itu melebihi dari sakit usus buntu dan sesar, karena aku udah operasi sesar sebelumnya kan. Itu tuh sakit banget, ya Allah, sakit banget. Dulu waktu sesar aja, memang jahitan sesar sama jahitan yang sekarang itu sama guys, gedenya sama. Cuman waktu pas sesar itu, setelah dioperasi sampai ke ruang rawat itu aku belum berasa sakit. Nah aku beres operasi itu maghrib sesar ya, untuk sesar aku beres operasi itu maghrib. Aku baru berasa sakitnya itu jam 2 malam. Nah, sedangkan yang sekarang ini aku masih di ruang operasi, itu udah berasa sakit, guys. Ya Allah, itu aku udah mikir aneh-aneh aja. Wah, ini udah gua mati nih kan. Sakitnya luar biasa banget, ya Allah. Kalau aku ingat sakitnya tuh, Masya Allah, aku udah sakit banget kan, terus muntah-muntah juga karena efek bius. Dan di situ salahnya aku tuh nggak dipasang kateter guys. Waktu pas di operasi itu aku nggak dipasang kateter, entah kenapa itu di rumah sakit itu kenapa aku nggak dipasang kateter ya. Jadi aku tuh mau kencing susah guys, jadi aku pengen kencing tapi nggak keluar kencing gitu. Terus dokter si perawatnya nyuruh untuk pakai pampers. Aku pakai pampers, bukannya keluar malah sakit gitu di perut, sakit banget gitu. Akhirnya suami aku kesel dong ya, dan kata suami aku, ini kenapa istri saya kok nggak dipasang kateter ya kan? Harusnya kan yang operasi itu harusnya dipasang kateter dong ya kan? Nggak akan bisa dong langsung ke kamar mandi ya kan, apalagi operasinya operasi perut ya kan. Suami aku udah kesel banget sama perawat di sana, kenapa aku nggak dipasang kateter. Akhirnya si perawat ngasih surat, entah surat perjanjian apa, kalau persetujuan kalau aku dipasang kateter gitu. Ya suami aku langsung tanda tangan, dan setelah itu langsung dipasang kateter, baru deh si kencing tuh keluar. Nah setelah besoknya dokter bedah kan visit, aku kan belum nanya detailnya kenapa aku belum nanya detailnya kenapa batu empedu itu bisa ada gitu kan. Karena kan waktu itu kan aku kontrol ke dokter penyakit dalam, jadi aku lupa gitu untuk nanya kenapa bisa gitu ada batu empedu gitu kan. Karena aku udah shock banget karena denger kata operasi waktu itu, jadi aku nggak lupa gitu buat nanya. Pas dokter bedah visit, aku baru nanya sama dokternya gitu kan, dok, aku bilang ini kenapa bisa batu empedu gitu kan.
Terus dokter bilang katanya ya ini tuh salah satunya faktornya karena sering makan yang berlemak-lemak, katanya seperti gorengan gitu, atau pokoknya makanan-makanan yang berlemak gitu kan. Karena memang aku tuh tipikal orang yang seneng banget sama gorengan guys, jadi aku tuh hampir tiap hari banget pagi sore itu makan gorengan yang di abang-abang itu loh guys. Aku tuh seneng banget makan gorengan gitu, karena karena tuh gorengan tuh enak banget gitu guys untuk aku ya. Enak banget, jadi aku tuh sering banget makan gorengan gitu. Terus kayak masakan Padang tuh kan berlemak semua ya kan guys, jadi kolesterol lah kata dokter, itu tuh kolesterol yang mengendap di si kantung empedu. Jadi dia itu nggak apa namanya, nggak ngalir gitu ke lambung, jadi dia mengendap di kantong empedu gitu. Nah, aku bilang kan sama dokter, dokter ini kan aku batu empedu diangkat juga sama kantung empedunya, aku bilang gitu kan. Kenapa aku bilang gitu? Karena waktu pas emang dokter tuh ngasih tahu kalau mau diangkat kantong empedunya, cuma aku tuh nggak nanya gitu karena aku udah shock duluan pas dokter bilang kayak gitu kan. Nah pas visit setelah aku operasi itu aku baru nanya gitu, kenapa harus diangkat kantong empedunya juga, kenapa nggak si batunya aja gitu yang diangkat gitu kan. Dokter bilang nggak bisa karena si kantong empedu aku itu udah peradangan, udah rusak, jadi di si pinggir-pinggir kantong empedunya itu udah rusak, jadi mau nggak mau ya harus diangkat juga, jadi si batu dan kantong empedunya harus diangkat. Jadi ya aku nggak ada kantong empedu gitu sekarang. Terus aku bilang aku kan sekarang udah nggak ada kantong empedu, gimana dengan keseharian aku untuk makan aku. Kata dokter ya nggak masalah, karena organ tubuh si kantong empedu ini tuh sebenarnya tidak terlalu penting untuk badan kita gitu, karena itu nggak, ya penting memang, cuman nggak terlalu penting banget kata dokter gitu. Makan kalau mau makan makan aja kata dokter. Hanya kok Bu yang diangkat kantong empedunya bukan ibu doang katanya, itu nggak masalah kok katanya, walaupun ibu nggak ada kantong empedu itu nggak masalah, anggap aja setelah ibu habis operasi ini ibu tuh udah menjalankan kehidupan yang pola makan yang sehat kata dia gitu. Ibu harus mengurangi yang berlemak-lemak katanya gitu. Untuk makanan yang lainnya sih nggak masalah katanya, tapi ibu harus mengurangi banget yang namanya yang makanan yang berlemak-lemak dan mie instan, itu nggak boleh. Karena kalau makan yang berlemak-lemak lagi dalam jumlah yang banyak seperti aku dulu sebelum dioperasi, itu bakalan katanya bakalan si batunya tuh nimbul lagi katanya. Itu bukan di kantong pedunya, bahkan nanti nimbulnya di organ tubuh lain, dia bilang gitu. Makin shock dong aku pas dokter menjelaskan seperti itu kan, takut gitu kan. Memang aku pola makannya tuh emang nggak sehat banget gak sehat banget gitu. Nah setelah dokter menjelaskan itu ya gimana ya, sedikit sedikit tenang juga sih ya, karena walaupun kantong empedu aku nggak ada gitu, tapi nggak masalah gitu kan. Oke lah ya, setelah aku habis dioperasi itu kan, aduh ya Allah, kalau udah ngomongin operasi yang sekarang ini tuh bener-bener sakitnya luar biasa guys. Ya Allah, ini aku udah 3 minggu pasca operasi pun masih berasa sakit. Nah kemarin aku jadwal kontrol tanggal 1 ya, kemarin tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober 2022 aku kontrol yang ketiga. Itu dicabut benangnya guys, karena jahitan aku pakai benang ya. Itu dicabut benangnya, di situ tuh rasanya sakit banget pas jahitannya itu diambil, linu banget. Nah setelah diambil tuh jahitannya kan, diperban lagi sama dokternya. Terus aku ngomong dong sama dokter, dokter kenapa ya ini sakit banget, aku bilang. Ya wajar Bu katanya, namanya habis operasi kan katanya gitu. Terus
Dokter nanya, ada keluhan apa bu? Kata dia. Masih ada keluhan gak bu? Kata dia gitu. Ya ada dong, ini masih sakit. Aku bilang, aku kalau jalan belum bisa berdiri tegak, aku masih bongkok jalannya. Aku bilang gitu. Sakit banget dokter. Iya bu, gak apa-apa, kan ibu wajar, namanya habis operasi ya pasti sakit, kata dia gitu. Terus dok, pemulihannya tuh sampai kapan bisa normal lagi, bisa apa sih, nggak nyut-nyutan lagi tuh sampai kapan? Aku bilang gitu kan. Terus dokter bilang, 2 bulanan lagi lah bu, kata dia. Kan ibu operasi itu 7 September. Nah berarti 1 bulanan lagi lah baru ibu bisa normal lagi, nggak sakit lagi, nggak berasa nyut-nyutan, kata dia. Oh my god guys, pas dokter bilang kayak gitu, ya Allah dokter lama banget, mau 2 bulan, ya aku udah mau 1 bulanan lah ya, tambah 1 bulan lagi, ya Allah udah lemes banget pas dokter bilang kayak gitu. Kataku, kok dok bisa lama banget, aku waktu pemulihan sesar dan usus buntu nggak selama ini pak. Sesar tuh 2 minggu aku pemulihannya itu udah bisa normal lagi, dan usus buntu malah 1 minggu aku pemulihannya, tapi kok ini udah mau 1 bulan masih sakit gitu. Terus dokter bilang ya wajar karena operasi yang sekarang ini kan diangkat, organ tubuh kita ada yang diangkat, jadi pemulihannya lama, dokter bilang gitu. Ya semoga aja ibu nggak sampai 2 bulan udah normal lagi, udah nggak sakit lagi, kata dokter gitu. Nah guys, 1 bulan aja itu berasa kesiksa banget ya kan, sampai sekarang tuh sakit banget, masih sakit banget. Cuman udah mendingan lah ya, aku udah berdiri, nggak dibantu lagi, jalan udah agak mulai bisa cepet, jalan melangkahnya nggak pelan banget, udah bisa cepet, cuman masih belum bisa untuk berdiri tegak gitu, jalan tuh belum bisa. Nah itulah guys, jadi pengalaman aku, cerita aku, sakit aku kemarin tuh seperti apa gitu. Jadi untuk kalian guys, untuk kalian ya, ini aku bukan menggurui atau bukan untuk apa ya, melarang kalian. Jadi aku cuman sekedar mengingatkan, jangan sampai kalian kayak aku gitu. Kalian kurangin deh pedes-pedes gitu, terus yang berminyak tuh kurangin, yang berlemak tuh kurangin deh, jangan sampai apa namanya, memang nggak akan berasa sekarang, pasti nanti kedepannya itu bakalan berasa gitu sakitnya gitu. Jadi untuk kalian kurangi ya pedes, berminyak-minyak, pokoknya makanan yang nggak sehat tuh kurangi deh. Mendingan makanan yang sehat-sehat aja deh sekarang mah, karena sakit itu nggak langsung instan gitu, nggak kayak, maksudnya kita makan pedes tuh memang nggak langsung sakit perut gitu. Pasti nanti ke depannya itu pasti bakalan ada penyakit-penyakit yang menyebabkan karena kita makan si pedas ini gitu. Kayak aku guys, buktinya aku seneng banget pedas, seneng banget yang berlemak-lemak, dan baru sekarang aku merasakan sakit yang teramat-amat sakit, dan penyakitnya itu baru timbul sekarang gitu. Oke guys, semoga sharing aku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Maaf kalau omongan aku ada yang belepotan. Yang penting kita harus jaga pola makan kita. Doakan aku juga supaya aku cepet pulih, gak sampai 2 bulan aku udah pulih ya guys, doain banget. Terima kasih waktu itu kalian udah banyak-banyak mendoakan aku untuk kesehatan aku, sampai operasi aku berjalan lancar, dan aku sekarang udah alhamdulillah lebih membaik keadaan aku. Itu juga berkat doa kalian semua. Jadi aku mau ngucapin makasih banyak untuk kalian semua yang udah mendoakan aku dan udah ngasih support ke aku. Itu penting banget. Support dari kalian itu buat aku bisa sekuat ini, bisa melalui kesakitan aku kemarin gitu. Makasih banget buat kalian. Oke guys, makasih banget kalian udah mau nonton sampai habis video aku ini, dan aku berharap video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys, supaya aku
semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Thank you, bye bye.